Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kita masih tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih-lebih semoga wabah COVID-19 ini bisa cepat-cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak soleh dan soleha, tentunya masih semangat ya untuk belajar insyaallah. Sekarang kita belajar lagi pada materi bab 4, bangun ruang. Nah, kemarin kita sudah belajar masalah balok ya. Nah, sekarang kita akan belajar lagi masalah kubus. Nah, kubus itu memiliki komponen yang hampir sama dengan komponen balok. Nah, bagaimana sih? Perhatikan. Nah, sebelum kita belajar komponen-komponen kubus, maka kita berlatih lagi menggambar kubus. Perhatikan cara menggambar kubus yang saya lakukan. Yang harus kita sediakan di sini adalah satu gambar persegi. Oke. Kemudian kita salin atau kita buat lagi satu persegi yang identik. Oke, dan letaknya boleh agak-agak ke atas kanan, bawah kiri dan sebagainya, terserah, tergantung dari kalian, suka-suka kalian. Di sini saya menggambarnya atas kanan, bawah, atas kanan. Oke, nah setelah itu titik sudut dari persegi ini kita hubungkan. Ya. Oke. Nah, setelah kita sudah menghubungkan titik-titik sudut dari persegi, maka terbentuklah sebuah kubus yang kita inginkan. Bagaimana? Gampang kan cara menggambar kubus? Gampang. Oke. Selanjutnya, kubus yang kita gambar tadi, atau bisa kalian lihat di buku kalian, kita beri nama kubusnya kubus A, B, C, D, E, F, G, dan H. Ya. Penempatan huruf ini harus berada tepat di titik-titik sudut. Oke, maka A ini disebut dengan titik sudut, B juga disebut titik sudut, C disebut titik sudut, D disebut titik sudut, E disebut titik sudut, F disebut titik sudut, G disebut titik sudut, H disebut dengan titik sudut. Kemudian ada rusuk. Rusuk itu apa sih? Rusuk itu adalah garis yang menghubungkan atau garis terluar ya. Saya ulangi lagi, garis terluar yang menghubungkan antara dua titik sudut. Oke, jadi ada titik sudut A dengan B. Kalau dihubungkan itu disebut dengan rusuk. Oke, ada BC rusuk, CG, GF, FE, EH, GH dan seterusnya ya. Silakan disebut sendiri ya. Kemudian ada yang disebut dengan bidang atau sisi. Yang mana sih itu sisi atau bidang? Bisa kalian bayangkan ruangan kamar kalian ya. Jadi dalam ruangan kamar kalian itu ada yang disebut dengan sisi lantai ya. Kemudian ada yang disebut dengan sisi atap langit-langit. Bukan atap ya. Sisi langit-langit. Kemudian ada yang disebut dengan tembok sebelah kiri, yang disebut dengan sisi sebelah kiri, tembok sebelah kanan, sisi sebelah kanan, sisi depan atau tembok depan, dan sisi belakang atau tembok belakang. Oke. Kalau di dalam kubus itu biasa diberikan nama, kita batasi berdasarkan rusuknya ya. Kita batasi berdasarkan rusuknya. Cara pemberian nama sisi. Misalnya sisi depan. Sisi depan ini
dibentuk oleh si rusuk AB, BF, FE, dan EA. Jadi sisinya A, B, F, E. Oke? Kemudian ada sisi sebelah kanan, yaitu dibentuk oleh rusuk BC, CG, GF, FB. Jadi bisa kita sebutkan berdasarkan hurufnya atau titik sudutnya BC, GF ya, dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian ada yang disebut dengan diagonal sisi atau diagonal bidang. Apa sih artinya diagonal sisi atau diagonal bidang? Diagonal sisi atau diagonal bidang itu garis yang melewati sisi atau bidang. Ya, itu disebut dengan diagonal. Garis lurus ya, jangan garis bengkok. Garis ya, garis bengkok. Lurus. Oke, jadi ada diagonal BG, yaitu diagonal sisi dari BC, GF. Kemudian ada diagonal EB, ada diagonal AF, ada diagonal AH, dan seterusnya. Kemudian ada yang disebut dengan diagonal ruang. Nah, karena diagonal ruang, maka garis itu harus melewati ruang. Oke, garisnya harus melewati ruang. Maka ada diagonal ruang HB, ada diagonal ruang FD, ada diagonal ruang AG. Kemudian ada bidang diagonal. Bidang diagonal itu terhubung oleh dua diagonal sisi ya. Oke, ini. Tapi bidangnya melewati ruang ya. Ini diagonal ruang namanya ya. Oke. Saya yakin pasti bisa ya. Oke. Nah, ini dia. Pemberian namanya silakan dibuka atau dilihat di bukunya saja ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa menghitung banyaknya masing-masing komponen dalam kubus. Ada rusuk. Rusuknya tadi bisa dihitung ya garis-garisnya. Itu sebanyak 12. Sisinya 6. Titik sudutnya 8. Diagonal sisi atau diagonal bidangnya 12. Diagonal ruangnya 4. Dan bidang diagonalnya 6. Oke. Nah, selanjutnya anak soleh dan soleha. Kita masuk pada asyik mencoba. Di sini kalian disuruh menggambar kubus dengan balok. Kubus dengan balok. Boleh kalian menjiplak. Ini digambar ulang ya. Digambar ulang. Boleh kalian menjiplak. Boleh kalian gambar berdasarkan yang saya gambarkan tadi ya. Ya bagusnya usahakan seperti yang saya gambarkan tadi supaya nanti kalau disuruh membuat kubus atau balok bisa kalian langsung membuatnya. Ya. Dan berilah nama sesuai dengan yang terserah kalian. Ini hanya nama yang diberikan oleh buku. Kalau kalian menyukai dengan huruf yang lain silakan. Tidak menjadi patokan untuk pemberian nama-nama berdasarkan ini ya, berdasarkan huruf ini ya. Oke, dan kemudian tentukan rusuknya, apalagi sisinya, titik sudut dan sebagainya ya, sama seperti tadi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan anak soleh dan solehah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.